Ternyata di sini ada penghinaan terhadap presiden kita, Bapak Joko Widodo, yang kemudian gambarnya dicoret-coret, ya. Dan itu sudah lama. Yang kedua, bahwa lembaga ini tidak mengganti foto wakil presiden yang lama, Pak Yusuf Kala. Bahkan tadi saya juga tahu sendiri di depan, saya juga mendengar sendiri dan melihat bahwa kepala sekolah ini tidak hafal siapa nama wakil presiden kita hari ini. Mereka bahkan dia menyebutkan Muhammad Amin Rais. Oleh karena itu, yang ketiga selanjutnya bahwa di lembaga ini tidak ada bendera merah putih sama sekali. Yang malah kita temukan adalah lembaran-lembaran tentang ideologi khilafah. Yang mana semua bukti-bukti ini sudah kita bawa ke Polres, kita lapor. Sudah sama-sama kita pahami bersama bahwa itu dianggap sebagai kegiatan organisasi yang dilarang di Republik Indonesia karena memiliki ideologi yang berbeda dengan ideologi Pancasila. Dia menyampaikan bahwa ya tetap dia bersikokoh bahwa sistem khilafah ini harus ditegakkan di bumi, bahasa dia mesti bumi Allah, ya. Jangan ada yang merasa paling benar sendiri dan yang lain dipersalahkan. Jangan ada yang merasa paling agamis sendiri. Seakan-akan dirinya itu sebagai polisi syariah, dalam pandangan saya itu adalah meresahkan masyarakat. Kemajuan Indonesia harus berakar kuat pada ideologi Pancasila dan budaya bangsa. Jangan ada yang merasa paling Pancasilais sendiri. Jangan sia-siakan pelajaran yang diberikan oleh krisis. Jangan biarkan krisis membuahkan kemunduran. Hati-hati tanda salib, auto murtad masuk neraka tingkat basement. Klepon kau haramkan, lagu anak balonku kau haramkan, suku Jawa kau hina-hina, acara orang kau bubarkan. Bersembunyi di balik Allahu Akbar, tetap aja kau hanya gerombolan yang bersembunyi di balik Allahu Akbar. Ketika Indonesia merdeka, tiba-tiba pakai jubah serban dibilang kadal gurun, dibilang ke Arab-Araban. Wah, waktu merdeka Indonesia kok nggak dibilang ke Arab-Araban? Ya, kedua foto orang itu yaitu Habib Rizik Syihab dan Ustadz Abdul Somad, mereka adalah penista agama. Polisi takut oleh umat mayoritas agama Islam. Kalau Jawa datang nampak hidung, pulang nampak hidung karena dia mundur pulangnya. Assalamualaikum. Kalau Jawa lain dicabutnya kerisnya. Kue Arab tak paten. Aku tak senang kau, kita selesaikan di luar. Woi Julnaen, setan kau ya. Kau ini makin tua makin gila aku tengok kau nih. Kau ini benci sama Jokowi, tak perlu kau bawa-bawa etnis Jawa. Aku orang Jawa, lama aku di Medan. Tak pernah aku ajak-ajak orang untuk benci etnis Melayu. Makin tua makin gila kau tengok. Kau ini pakai gamis sorban, tapi akhlak kau macam setan. Kau ini pakai jubah ulama, tapi kelakuan kau, muncung kau macam binatang. Kok bisa-bisanya MUI piara sampah macam kau? Kau ini sudah uzur bawa tanah kau. Bukannya kau perbanyak ibadah, malah kau perbanyak tuh ujar kebencian. Kimbe lah kau, Naen. Manusia di foto ini adalah sampah. Betul. Dia tidak berguna lagi. Jadi tidak ada tuntutan bahwa kita mencemarkan nama baik. Ya. Karena dia sudah mengkhianati negeri ini, tidak menerima kemenangan Pak Jokowi, dan bahkan dia tidak minta bantuan kepada Pak Jokowi. Jadi silakan saja teman-teman, ini manusia sampah yang tidak boleh ada di sini. Kemarin kita lihat bagaimana ulama kita diperlakukan, imam besar Habib Rizik Syihab diperlakukan sedemikian rupa. Habib Rizik hatinya besar, Habib Rizik ini hatinya seperti gunung, nggak bisa digoyang. Ini urusan darah daging Rasulullah. Sayang sih kurban nggak boleh banteng, kalau boleh kita sembelih banteng di tahun ini. Moncongnya putih lagi bantengnya. Saya tuh temenan sama Pak Ahok. Saya tuh WA-an, ngobrol. Saya tuh duduk bersama Pak Ahok. Saya senang dengan Pak Ahok. Sahabatan. Waktu saya datang ke Bangka, saya diminta menginap di rumahnya loh. Itu orang Cina banyak sekali jasanya di Indonesia loh. Kenapa kalian benci karena etnis? Pancasila dan UUD 45 harus kita tegakkan di bumi NKRI. Harga mati. Ini yang tidak pakai masker, Pak. Boleh sana dipakai. Penyakit itu orang yang sayang gitu. Udah. Siapa yang nggak sembahyang apa Bapak sendiri sembahyang? Bapak dari Polda lebih tahu mestinya aturan. Diam. Loh, kok diam? Kami memberitahu Bapak.
nggak malu. Pak, ini ketentuan. Ketentuan. Bapak ini jangan marah. Apa? Pak, jangan marah, Pak. Jangan marah. Ini aparat ini, Pak. Ini aparat. Pak, karena ketuhanan Maha Esa dihinakan sampai saat ini nggak ada kasusnya yang diproses satupun kecuali Ahok. Karena Ahok memang saya laporin pertama. Rame-rame umat Islam bangkit, akhirnya penista agama ini bisa dijerat ke penjara dan dikalahkan dalam pilkada. Nah, ciri-ciri komunis lagi-lagi kan saya bilang melemahkan unsur ketuhanan yang Maha Esa. Sangat-sangat melemahkan, ingin membuang unsur ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia akan katakan Padahal dia minoritas. Dia mulai tahu pertama kafir, kedua goblok. Kitab Bible Kristen itu bohong. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kemudian na'udzubillah min dzalik. Anda pilih orang kafir, berarti Anda telah menyerahkan urusan umat Islam ke tangan orang kafir. Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga benar. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan peri kemanusiaan, gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang. Karena rasis itu dia berperi kemanusiaan. Apa saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga mesti masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Sayang PKI. Dorong Jokowi. Siap. Siap tolak RUU. Siap. Siap lawan komunis. Siap. Siap lawan komunis. Siap. Sebab salah satu orang yang merusak tatanan negara Indonesia adalah komunis, betul? Betul. Dulu yang nangkepin ulama PKI, betul? Betul. Sekarang neo PKI mulai bangkit kembali. PKI adalah makzulkan Jokowi dan bubarkan PDIP. Kalau itu ada ormas yang seperti itu ya kita gebuk, kita tendang. Sudah jelas itu. Jangan ditanyakan lagi. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading di eToro. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading di eToro. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga. Promo spesial welcome bonus bulan Agustus sampai tanggal 14 September. Buat kalian yang deposit di bulan ini, ada welcome bonus hingga $600 yang biasanya hanya $50 aja. Jadi lakukan registrasi dan juga deposit sebelum tanggal 14 September. Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Kasus menghadapi 411. Betul. Saya bilang sama aparat, itu tanggung jawab kalian. Kami sekeluarga tidak mau pergi. Ibu saya bilang, apapun terjadi kita dalam rumah. Jangan keluar. Itu beredar di grup dan pemberitahuan dari sahabat-sahabat kami, ada unggahan pun media sosial itu menghina Habib Lutfi dan lembaga NU secara keorganisasi. Malam itu begitu ramai sampai kemudian warga, ya masyarakat, khususnya warga Nahdliyin ingin meluruh daripada si Abdul Halim. Maka saya putuskan ketika itu, karena saya sebagai ketua PJKP Ansor Tangil memutuskan saya harus ada di sana agar memastikan tidak terjadi anarkisme, tidak ada pemukulan, tidak ada pengerusakan. Dan kita ketemu dengan Abdul Halim, kita tanyakan ketika tabayun apakah ini akun miliknya,
ini yang dia menulis statusnya, menjawab komentar-komentarnya, dia mengakui. Bahkan kemudian dalam proses tabayun itu, sahabat-sahabat kami menemukan bendera-bendera HTI, juga majalah-majalah HTI, kemudian juga ada tanggalan HTI juga di sana. Ketika itu langsung saya desak, saya tanyakan siapa kira-kira dedengkot-dedengkot atau pentolan-pentolan HTI yang ada di wilayah ini. Dia tidak mau mengakui, tetapi dia pada waktu itu mengatakan untuk tempat halakoh atau tempat belajar mereka, ngomong kaderisasi, itu ada di desa Kalisa, yang lebih tepatnya di Yayasan Al-Hamidi Al-Islamiyah. Maka saya akhiri dan saya katakan bahwa kemudian kita akan proses hukum, kita mau tabayun ke Kalisa. Di sana saya dengan warga bertemu dengan yang namanya Pak Zainullah. Di situ saya tanyakan apakah benar dia HTI, apakah dia menyebarkan sistem khilafah dan lain sebagainya. Dia mengakui itu. Untuk meredam masyarakat, maksud saya waktu itu kalau ada video terjadi sedikit percekcokan, maksud saya agar ini masalah selesai, saya minta untuk membuat surat pernyataan bahwa dia tidak lagi menjadi pengikut HTI, menyebarkan ideologi khilafah atau sistem khilafah itu sendiri, tidak mau gitu. Dia menyampaikan bahwa ya tetap dia bersikokoh bahwa sistem khilafah ini harus ditegakkan di bumi, bahasa dia mesti bumi Allah ya. Negara Indonesia merupakan negara berdemokrasi di mana negara telah menjamin kebebasan berekspresi bagi setiap warganya. Meski demikian, kebebasan tersebut tidak serta-merta dapat mengabaikan hak orang lain. Dalam hal ini, Presiden Joko Widodo pun mengingatkan agar jangan ada masyarakat yang merasa paling agamis maupun Pancasilais. Demokrasi memang menjamin kebebasan, namun kebebasan yang menghargai hak orang lain. Jangan ada yang merasa paling benar sendiri dan yang lain dipersalahkan. Jangan ada yang merasa paling agamis sendiri. Jangan ada yang merasa paling Pancasilais sendiri. Sebab menurutnya, semua sikap yang merasa paling benar dan memaksakan kehendak biasanya merupakan hal yang tidak benar. Karena itu, Presiden meminta seluruh komponen bangsa agar bergotong royong, saling membantu, dan saling mengingatkan dalam kebaikan. Semua yang merasa paling benar dan memaksakan kehendak itu hal yang biasanya tidak benar. Presiden Jokowi menilai mayoritas masyarakat Indonesia memiliki sikap yang menjunjung tinggi kebersamaan dan persatuan, penuh rasa toleransi, serta saling peduli. Sehingga ia pun yakin masa sulit dan krisis saat ini akan dapat ditangani dengan baik. Kita beruntung bahwa mayoritas rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote menjunjung tinggi kebersamaan dan persatuan, penuh toleransi dan saling peduli, sehingga masa-masa sulit sekarang ini bisa kita lalui dan kita tangani secara baik. Presiden juga menegaskan jika nilai-nilai Pancasila dan persatuan bangsa harus terus dijaga, jangan sampai ada ruang untuk menggoyahkannya. Sebab hal tersebut tidak bisa dipertukarkan dengan nilai-nilai lain. Kita tidak bisa memberikan ruang sedikit pun kepada siapapun yang menggoyahkannya. Jika selama ini ada kelompok organisasi massa Islam yang merasa dirinya paling benar, tanpa menghargai akan hak orang lain, mereka pun berbuat semaunya sendiri. Dengan mengatasnamakan agama, kelompok Islam ini seringkali menganggap orang lain kafir apabila orang tersebut tak sepaham dengan mereka. Bahkan baru-baru ini, logo hari ulang tahun RI pun dipermasalahkan. Hal itu dikarenakan menurut pandangan mereka, ada sebuah lambang salib di dalam logo tersebut. Namun sayangnya, tudingan itu hanya berlandaskan pada kemiripan dan persepsi saja tanpa ada konfirmasi kepada pembuat logo. Ada juga kelompok yang menganggap dirinya paling Pancasilais, di mana kelompok ini muncul karena adanya rancangan Undang-Undang HIP yang diprakarsai oleh DPR. Dan karena RUU inilah yang kemudian timbul isu mengenai kebangkitan PKI. Dan oleh karena itu, Kepala Negara kembali menegaskan bahwa ideologi dan nilai-nilai luhur bangsa tidak boleh dipertukarkan dengan kemajuan ekonomi. Bahkan, kemajuan ekonomi membutuhkan semangat kebangsaan yang kuat. Karena itu, Presiden menyerukan kemajuan Indonesia harus berlandaskan pada Pancasila.
Ideologi dan nilai-nilai luhur bangsa tidak boleh dipertukarkan dengan kemajuan ekonomi. Bahkan kemajuan ekonomi jelas membutuhkan semangat kebangsaan yang kuat. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, upaya besar juga telah dan sedang dilakukan dalam membangun kemandirian energi. Tahun 2019 kita sudah berhasil memproduksi dan menggunakan B20 dan tahun ini kita mulai dengan B30. Sehingga kita mampu menekan nilai impor minyak kita di tahun 2019. Pertamina bekerjasama dengan para peneliti telah berhasil ciptakan katalis untuk pembuatan D100, yaitu bahan bakar diesel yang 100% dibuat dari minyak kelapa sawit yang sedang uji produksi di 2 kilang minyak kita. Ini akan menyerap minimal 1 juta ton sawit produksi petani untuk kapasitas produksi 20.000 barel per hari. Hilirisasi bahan mentah yang lain juga terus dilakukan secara besar-besaran. Batu bara diolah untuk menjadi metanol dan gas. Beberapa kilang dibangun untuk mengolah minyak mentah menjadi minyak jadi dan sekaligus menjadi penggerak industri petrokimia yang memasok produk industri hilir bernilai tambah tinggi. Biji nikel telah bisa diolah menjadi ferronikel, stainless steel, slab, lembaran baja, dan dikembangkan menjadi bahan utama untuk baterai lithium. Hal ini akan memperbaiki defisit transaksi berjalan kita, meningkatkan peluang kerja, dan mulai mengurangi dominasi energi fosil. Hal ini akan membuat posisi Indonesia menjadi sangat strategis dalam pengembangan baterai lithium, mobil listrik dunia, dan produsen teknologi di masa depan. Prinsip yang sama juga kita gunakan dalam membangun kawasan industri lainnya, termasuk pembangunan super koridor ekonomi pantai utara Jawa, kawasan industri Batang, serta Subang Majalengka sedang dikembangkan dalam waktu singkat, dirancang untuk mampu mengundang investasi berkualitas yang bersinergi dengan UMKM kita, yang memberikan nilai tambah signifikan untuk perekonomian nasional, serta menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Kawasan industri serupa juga akan dibangun di berbagai daerah di seluruh Indonesia, yang selalu bersinergi dengan kewirausahaan masyarakat dan UMKM. Untuk menyediakan kesempatan kerja bagi generasi muda yang belum bekerja dan meningkatkan pemerataan pembangunan di seluruh pelosok negeri. Oleh karena itu, ekosistem nasional yang kondusif bagi perluasan kesempatan kerja yang berkualitas harus kita bangun. Penataan regulasi harus kita lakukan. Regulasi yang tumpang tindih, yang merumitkan, yang menjebak semua pihak dalam resiko harus kita sudahi. Semua ini kita dedikasikan untuk perekonomian nasional yang adil, untuk kepentingan yang sudah bekerja, untuk kepentingan yang sedang mencari kerja, untuk mengentaskan kemiskinan dengan menyediakan kesempatan kerja yang berkualitas seluas-luasnya. Kita ingin semua harus bekerja, kita ingin semua sejahtera. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, ekosistem nasional yang produktif dan inovatif tidak mungkin tumbuh tanpa ekosistem hukum, politik, kebudayaan, dan pendidikan yang kondusif. Fleksibilitas yang tinggi dan birokrasi yang sederhana tidak bisa dipertukarkan dengan kepastian hukum, anti korupsi, dan demokrasi. Semua kebijakan harus mengedepankan ramah lingkungan dan perlindungan HAM. Kecepatan dan ketepatan tidak bisa dipertukarkan dengan kecerobohan dan kesewenang-wenangan. Pemerintah tidak pernah main-main dengan upaya pemberantasan korupsi. Upaya pencegahan harus ditingkatkan melalui tata kelola yang sederhana, transparan, dan efisien. Dan hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Penegakan nilai-nilai demokrasi juga tidak bisa ditawar. Demokrasi harus tetap berjalan dengan baik tanpa mengganggu kecepatan kerja dan kepastian hukum, serta budaya adiluhung bangsa Indonesia. Agenda Pilkada 2020 harus tetap berjalan
dengan disiplin tinggi dalam menjalankan protokol kesehatan. Nilai-nilai luhur Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, persatuan dan kesatuan nasional tidak bisa dipertukarkan dengan apapun juga. Kita tidak bisa memberikan ruang sedikit pun kepada siapapun yang menggoyahkannya. Sistem pendidikan nasional harus mengedepankan nilai-nilai ketuhanan yang berkarakter kuat dan berakhlak mulia serta unggul dalam inovasi dan teknologi. Saya ingin semua platform teknologi harus mendukung transformasi kemajuan bangsa. Peran media digital yang saat ini sangat besar harus diarahkan untuk membangun nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan. Semestinya perilaku media tidak dikendalikan untuk mendulang klik dan menumpuk jumlah like, tapi seharusnya didorong untuk menumpuk kontribusi bagi kemanusiaan dan kepentingan bangsa. Ideologi dan nilai-nilai luhur bangsa tidak boleh dipertukarkan dengan kemajuan ekonomi. Bahkan kemajuan ekonomi jelas membutuhkan semangat kebangsaan yang kuat. Kita harus bangga terhadap produk Indonesia. Kita harus membeli produk dalam negeri. Kemajuan Indonesia harus berakar kuat pada ideologi Pancasila dan budaya bangsa. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, hadirin sekalian yang berbahagia. Tujuan besar tersebut hanya bisa dicapai melalui kerjasama seluruh komponen bangsa dengan gotong royong, saling membantu, dan saling mengingatkan dalam kebaikan dan tujuan yang mulia. Demokrasi memang menjamin kebebasan, namun kebebasan yang menghargai hak orang lain. Dengan ada yang merasa paling benar sendiri dan yang lain dipersalahkan. Jangan ada yang merasa paling agamis sendiri. Jangan ada yang merasa paling Pancasilais sendiri. Semua yang merasa paling benar dan memaksakan kehendak, itu hal yang biasanya tidak. Kita beruntung bahwa mayoritas rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, menjunjung tinggi kebersamaan dan persatuan, penuh toleransi dan saling peduli, sehingga masa-masa sulit sekarang ini bisa kita lalui dan kita tangani secara baik. Yo guys, abang ojol balik lagi dan ups, kayaknya abang membakar kedua foto itu. Bahaya nggak ya? Ya kayaknya bahaya deh. Ya, kedua foto orang itu yaitu Habib Rizik Syihab dan Ustadz Abdul Somad itu guys, mereka adalah penista agama, sudah dilaporkan bertahun-tahun, tetapi tetap saja tidak tidak ditangkap oleh polisi karena polisi takut oleh umat mayoritas agama Islam guys. Nah, di samping itu si Habib Rizik ini juga ingin mendirikan negara Islam di Indonesia. Manusia di foto ini adalah sampah. Dia tidak berguna lagi. Jadi tidak ada tuntutan bahwa kita mencemarkan nama baik. Ya, karena dia sudah mengkhianati negeri ini, tidak menerima kemenangan Pak Jokowi, dan bahkan dia tidak minta bantuan kepada Pak Jokowi. Jadi silakan saja teman-teman, ini manusia sampah yang tidak boleh ada di sini. Hati-hati. Ini neo-neo PKI udah mulai nunjukin batang hidungnya, betul? Nah, kemarin kita lihat bagaimana ulama kita diperlakukan, imam besar Habib Rizik Syihab diperlakukan sedemikian rupa. Mereka sangka mereka sedang menghinakan imam besar, padahal mereka lagi nginain diri mereka sendiri, saudara. Hati-hati umat Islam udah mesti waspada. Apa yang terjadi kemarin, Habib Rizik hatinya besar. Sayyidul Walid Habib Ali Segaf pernah mengatakan Habib Rizik ini hatinya seperti gunung, nggak bisa digoyang. Ana hakul yakin, beliau pasti secara pribadi maafkan tuh orang yang injek-injek, yang ngebakar, walaupun nggak bisa dibakar. Ana yakin secara pribadi beliau maafkan, karena bagi beliau itu urusan pribadi. Tapi kita sebagai murid beliau, pecinta beliau, demi Allah kita nggak terima, saudara. Kenapa demikian? Karena bagi kita ini bukan urusan pribadi. Ini urusan darah daging Rasulullah. Ini urusan ulama pejuang syariat Islam yang diperlakukan sedemikian rupa karena kegigihannya dalam perjuangan, saudara. Makanya kali ini kecintaan kita kepada beliau dipertaruhkan. Nah, kita nggak butuh omongan. Cinta nggak bisa dibuktikan dengan omongan, tapi cinta dibuktikan dengan perbuatan. Seorang muslim sudah tahu apa yang mesti kita lakukan, saudara.
Makanya saya mau tanya umat Islam, kira-kira rela tidak ulama kita diperlakukan sedemikian rupa? Rela atau tidak? Makanya kita minta kepada kepolisian, tolong usut. Jangan sampai yang seperti ini lolos, saudara. Jangan sampai. Kalau sampai ini lolos, maka jangan salahkan umat Islam, ambil langkah sendiri-sendiri karena kecintaan kita kepada mereka, saudara. Demi Allah, apapun yang terjadi kami tidak akan pernah mundur, saudara. Kami cinta Indonesia. Kami cinta NKRI. Mereka demo salah alamat, dibilang khilafah yang mau merubah Pancasila. Padahal jelas-jelas yang mau merubah Pancasila adalah Neo PKI, saudara. Betul? Makanya saya mau tanya umat Islam, siap jaga NKRI? Siap jaga Pancasila? Siap jaga ulama kita? Takbir! Sayang sih, kurban nggak boleh banteng. Kalau boleh kita sembelih banteng nih tahun. Yang moncongnya putih lagi bantengnya. Sumatera, kalau orang Sumatera itu bicara terang-terangan. Datang nampak hidung, pulang nampak punggung. Assalamualaikum, balik kanan dia, ya nggak? Kalau Jawa datang nampak hidung, pulang nampak hidung karena dia mundur pulangnya. Assalamualaikum. Biarkan kami ustadz-ustadz Sumatera dengan gaya Sumatera, betul? Jangan disuruh kami gaya Solo. Ustadz Solo lain. Kita itu harus begini. Kalau tidak begitu itu berbahaya. Biarlah dia dengan gaya Solonya, ya kan? Aku dengan gaya Medan, ku tak senang kau. Kita selesaikan di luar. Kita orang Sumatera kerisnya di depan, betul nggak? Lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Lebih baik mati berdiri daripada hidup berlutut. Pinggan tak retak, nasi tak dingin. Sekali kau tak hendak, 1000 kali ku tak ingin. Oh. Nggak senang cabut kricis. Tewas di gelanggang, kerbau tebusannya. Tewas di tempat tidur, ayam seekor tebusannya. Begitu. Kalau Jawa lain dicabutnya krisnya. Kue arep tak paten. Biarlah dia dengan gaya Jawanya, betul nggak? Biarkan kita dengan gaya Medan kita, betul? Kalau diatur-atur, tegujul tengahin kasar, keras, jadilah halus kayak ustadz Jawa. Iya. Kalau ustadz Jawa ceramah di sini, orang sini tidur. Pulang ke rumah ditanya sama abang-abang sama ibunya. Tadi di sekolah ada apa nak? Pengajian mah, tablik akbar, masya Allah. Ustadznya dari mana? Dari Jawa. Apa isi ceramahnya? Amma ba'du. Kasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video.